Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Barcelona resmi memperkenalkan pemain baru mereka yakni Ferran Torres. Sementara Liverpool menelan kekalahan atas Leicester City. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Erling Haaland dan Kylian Mbappe menjadi target utama pembelian Real Madrid. Nah, masih di Real Madrid guys, kabarnya mereka akan melepas Dani Ceballos ke Real Betis. Kylian Mbappe dan Erling Haaland dikabarkan menjadi target utama Real Madrid di musim depan. El Real disebut ingin memboyong keduanya ke Santiago Bernabeu sekaligus. Sebelumnya pada musim panas yang lalu, El Real sudah menawarkan Mbappe dengan harga yang fantastis. Tetapi sayang, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh PSG. Selain Mbappe, El Real juga ingin memboyong Haaland. Untuk bisa menggayat Haaland, El Real harus menebus klausul pelepasan sebesar 75 juta euro. Real Madrid disebut akan melepas gelandang mereka yakni Dani Ceballos. Sejauh ini Ceballos jarang mendapatkan menit bermain di skuad El Real. Gelandang berusia 25 tahun ini kalah saing dengan Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Di musim ini saja Ceballos bahkan belum memainkan satu laga pun bersama El Real. Sementara itu gelandang asal Spanyol ini digadang akan bergabung ke Real Betis. Real Madrid sendiri sudah memasang harga Ceballos berkisar 10 juta euro. Para pemain Real Madrid optimis bisa mendatangkan bek tengah Chelsea yakni Antonio Rudiger. Seperti diketahui, Rudiger sering diberitakan akan cabut dari Stamford Bridge. Alasannya karena negosiasi kontrak Rudiger di Chelsea berjalan alot. Hal ini disebabkan karena Rudiger meminta kenaikan gaji yang lumayan besar. Sebelumnya, bek asal Jerman ini meminta kenaikan gaji sebesar 280.000 pound sterling per pekannya. Sementara itu, media The Telegraph mengklaim kalau El Real menyanggupi permintaan gaji Rudiger. Barcelona segera merampungkan kepindahan Edinson Cavani yang kehilangan menit bermain di Manchester United. Sedangkan MU menolak tawaran Sevilla untuk Anthony Martial. Kepergian Edinson Cavani dari Manchester United tampaknya bakal segera terwujud. Seperti diketahui, mantan bomber PSG ini sering diberitakan bakal hengkang dari Old Trafford. Alasannya karena Cavani jarang mendapatkan menit bermain. Sementara itu, kabarnya Cavani punya peluang besar untuk merapat ke Barcelona. Kabarnya Blaugrana akan segera menyelesaikan negosiasi Cavani dalam waktu dekat ini. Ralf Rangnick selaku pelatih pun gak mempermasalahkan kepergian sang pemain. Arsenal dikabarkan tengah memantau situasi Sergio Dest di Barcelona. Kabarnya Arsenal ingin memboyong Dest di jendela transfer musim dingin nanti. Sebelumnya bek asal Amerika Serikat ini berencana cabut dari Camp Nou karena sejak kedatangan Xavi, Dest jarang dipercaya tampil menjadi starter. Selain Arsenal, Dest juga diincar oleh sejumlah klub raksasa Eropa, salah satunya adalah raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Manchester United dikabarkan menolak tawaran Sevilla untuk menggait Anthony Martial. Sebelumnya Sevilla ingin merekrut Martial sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim nanti. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Setan Merah. Alasannya karena Manchester United menganggap tawaran itu terlalu kecil. Tawaran tersebut bahkan gak mampu menutupi setengah gaji sang bomber. Joao Cancelo menyebut cuma ada dua klub yang bakal menyaingi Manchester City dalam perebutan gelar juara. Kedua klub yang dimaksud adalah Liverpool dan Chelsea. Cancelo mengatakan kalau Liverpool dan Chelsea merupakan tim yang cukup kuat. Sementara itu Cancelo mengatakan kalau dirinya akan berusaha memenangkan sejumlah gelar di musim ini. Juventus siap melepas Weston McKennie dan Dejan Kulusevski ke Tottenham Hotspur. Nah, kita jauh ke Afrika guys, ada timnas Nigeria yang berminat untuk mendatangkan Jose Mourinho sebagai pelatih.
Juventus dikabarkan siap melepas dua pemain mereka sekaligus, yakni Weston McKennie dan Dejan Kulusevski. Keduanya disebut akan dilepas ke klub Premier League, yakni Tottenham Hotspur. Kabarnya Tottenham siap menebus keduanya dengan kisaran harga 60 juta pound sterling. Sebelumnya, Direktur The Lily White Fabio Paratici memang ngebet untuk mendatangkan kedua pemain tersebut. Di musim ini McKennie telah memainkan 10 laga sebagai starter, sementara Kulusevski baru memainkan 4 laga saja. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan tengah dilirik untuk menjadi pelatih timnas Nigeria. Hal ini disampaikan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Nigeria, Amaju Pinnick. Pinnick menyebut kalau Mourinho menjadi salah satu kandidat pelatih timnas Nigeria. Timnas Nigeria memang mencari pelatih anyar setelah sebelumnya memecat Gernot Rohr. Kabarnya Pinnick dan Kementerian Olahraga Nigeria sudah melakukan pembicaraan dengan Mourinho. Sejak diboyong dari AC Milan, Gianluigi Donnarumma jarang dimainkan secara reguler oleh PSG. Kiper asal Italia ini kalah saing dengan penjaga gawang utama, yakni Keylor Navas. Hal ini membuat pelatih timnas Italia Roberto Mancini memberikan komentarnya. Mancini merasa aneh kalau Donnarumma gak dimainkan secara reguler. Pasalnya Mancini menilai kalau Donnarumma merupakan penjaga gawang terbaik di dunia. Kiper berusia 22 tahun ini bahkan membawa timnas Italia menjuarai Piala Euro 2020 kemarin. Next, Antonio Conte masih memantau perkembangan Inter Milan dan gak menutup kemungkinan untuk kembali ke Serie A. Kita pindah ke Spanyol, ada Barcelona yang resmikan kedatangan Ferran Torres. Walaupun sudah gak menjadi pelatih Inter Milan, pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte mengaku masih mengikuti perkembangan skuad Nerazzurri. Conte juga memuji penampilan Nerazzurri di musim ini. Menurut Conte, mantan anak-anak asuhnya tersebut sudah melakukan yang terbaik. Sampai pekan ke-19 Serie A, Nerazzurri masih memimpin puncak klasemen dengan mengkoleksi 46 poin. Sementara itu, Conte nggak membantah kalau suatu hari nanti dirinya akan kembali ke Serie A. Barcelona resmi memperkenalkan pemain baru mereka, yakni Ferran Torres. Kabar kedatangan Ferran ini disampaikan lewat Instagram resmi Barcelona. Ferran sendiri menjadi pemain pertama yang direkrut oleh Xavi Hernandez. Winger asal Spanyol ini didatangkan dari Manchester City dengan mahar sebesar 55 juta euro. Sebelumnya saat berseragam The Citizens, Ferran jarang mendapatkan tempat di skuad utama. Di musim ini Ferran bahkan baru dimainkan sebanyak 7 kali. Berita selanjutnya, Lewandowski dan Mbappe kompak menolak rencana FIFA akan menggelar Piala Dunia 2 tahun sekali. Sementara Alexander Arnold sebut lebih baik pensiun daripada gabung dengan MU. FIFA berencana mengadakan Piala Dunia 2 tahun sekali agar perputaran uang semakin cepat. Akan tetapi rencana tersebut mendapat banyak penolakan dari sejumlah pemain sepak bola. Salah satunya adalah bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Lewandowski menilai kalau rencana tersebut bisa merusak tradisi sepak bola. Selain Lewandowski, kabarnya Kylian Mbappe juga menolak wacana tersebut. Mbappe menilai seandainya digelar 2 tahun sekali, Piala Dunia akan terlihat seperti kompetisi biasa. Bek sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold buka suara terkait rumor kepindahannya ke Manchester United. Arnold mengaku nggak pernah berpikir untuk bergabung ke klub rival The Reds tersebut. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, bek asal Inggris ini menegaskan kalau dirinya lebih memilih pensiun daripada bermain untuk skuad Setan Merah. Di musim ini saja Arnold telah memainkan 19 pertandingan dan mencetak 2 gol di berbagai kompetisi. Ketua PSSI Muhammad Iryawan berencana masuk ke ruang ganti timnas pada leg kedua final Piala AFF kontra Thailand. Rencana itu disampaikan dalam video call bersama Evan Dimas dan Asnawi. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini dikabarkan akan terbang ke Singapura pada hari Jumat nanti.
Iwan Bule akan terbang sehari sebelum partai final leg kedua digelar. Kabarnya Iwan Bule sedang mengurus perizinan kepada AFF. Sementara itu Iwan Bule juga menasihati skuad Garuda untuk menghindari pelanggaran di area berbahaya. Jangan terlalu banyak pelanggaran di tempat kita, bahaya kayak kemarin itu. Ben Chilwell harus menjalani operasi lutut dan akan absen sampai akhir musim. Nah, ngomong-ngomong soal absen, ada juga Pratama Arhan yang dipastikan gak bisa tampil di laga final karena akumulasi kartu. Kabar buruk datang menghampiri klub raksasa Premier League Chelsea. Pasalnya bek sayap mereka Ben Chilwell harus absen panjang sampai akhir musim. Kabarnya Chilwell harus menjalani operasi lutut. Sebelumnya Chilwell mengalami cedera ligamen lutut saat bertanding melawan Juventus di Liga Champions. Sebelumnya Chilwell didiagnosa nggak mengalami cedera parah. Akan tetapi tim medis mengatakan kalau Chilwell harus dioperasi dan membutuhkan waktu pemulihan selama 6 bulan. Bek sayap timnas Indonesia Pratama Arhan dipastikan absen di laga final kontra Thailand. Alasannya karena bek milik PSIS Semarang ini sudah menerima 2 kartu kuning pada laga semifinal. Hal ini tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Pasalnya Pratama Arhan selalu menjadi andalan untuk mengisi sektor bek sayap skuad Garuda. Di Piala AFF edisi kali ini Pratama Arhan dipercaya tampil sebagai starter sebanyak 5 pertandingan. Real Madrid dikabarkan sudah nggak tertarik untuk merekrut gelandang Manchester United Paul Pogba. Mereka menilai kedatangan Pogba bisa menghambat perkembangan pemain muda. Seperti diketahui, klub asuhan Carlo Ancelotti ini punya sejumlah gelandang muda di skuadnya mulai dari Eduardo Camavinga sampai Federico Valverde. Sebelumnya Pogba sering disebut enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir di musim depan. Seandainya cabut dari Old Trafford, Pogba juga berpeluang untuk bergabung dengan PSG. Lorenzo Insigne dikabarkan akan hengkang dari Napoli. Pasalnya kontrak Insigne baru akan berakhir pada musim depan. Sebenarnya Napoli sudah menawarkan perpanjangan kontrak, tetapi sayang Insigne menolak memperpanjang kontrak karena mendapat pemotongan gaji. Sementara itu Insigne disebut akan bergabung dengan klub MLS Toronto FC. Sky Sport Italia mengabarkan kalau Insigne sudah sepakat bergabung ke klub MLS tersebut dengan nilai transfer sebesar 11,5 juta euro. Gak cuma itu, Insigne juga bakal menerima gaji sebesar 4,5 juta euro. Kylian Mbappe sering diberitakan bergabung ke Real Madrid di bulan Januari nanti. Mendengar rumor tersebut, Mbappe pun memberikan tanggapannya. Dalam unggahan Twitter, jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Mbappe bilang kalau dirinya nggak akan bergabung ke Real Madrid di bulan Januari nanti. Alasannya karena Mbappe masih merasa senang di PSG. Bomber asal Prancis ini menegaskan kalau dirinya akan tetap membela PSG sampai akhir musim. Liverpool harus menelan kekalahan kedua mereka pada pekan ke-20 Premier League. Bertanding di Stadion King Power, skuad The Reds ditaklukkan oleh Leicester dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Ademola Lookman pada menit ke-59. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kekalahan ini pun membuat The Reds gagal memperkecil jarak dengan Manchester City yang bertengger di puncak klasemen. Di pertandingan ini Mohamed Salah mendapatkan sorotan. Dia gagal mengeksekusi penalti dan menanduk bola rebound saat gawang sudah kosong. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh di markas Southampton. Pada laga tersebut, The Lily-White cuma mampu bermain imbang dengan skor 1-1. The Lily-White sebenarnya tertinggal lebih dulu setelah James Ward-Prowse mencetak gol pada menit ke-25. Beruntung 4 menit jelang turun minum, Harry Kane mampu menyamakan kedudukan lewat titik putih. Lalu di babak kedua, kedua tim gagal mencetak gol tambahan dan mengakhiri laga dengan imbang. Hasil ini pun membuat Tottenham tertahan di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 30 poin.
Guys, kita masuk ke bacain komentar ini dari Zlatan Ibrahim. Kak, kakak yakin nggak kalau Arsenal bisa masuk UCL? Bukan cuma masuk guys, tapi aku yakin kalau Arsenal bisa juara sekalian, ya kan? Next, dari Aulia Fikri. Bismillah, timnas menang dan menjadi juara. Amin, kita doain ya guys supaya timnas Indonesia nanti malam bisa menang. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.